mewajibkan kepada diriku sifat kasih sayang. Makanya karena Allah mendahulukan sifat kasih sayangnya, sabaqat rahmatuhu ghadaba. Allah mendahulukan sifat rahmatnya dari sifat keperkasaannya. Ghadab di sini tidak lain adalah sifat jalal, sifat keagungan, sifat kemuliaannya. Allah tutupi itu semua, tapi kemudian Allah hamparkan sifat kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga yang terjadi apa? Kita tercipta, kita hadir di alam ini, kita terlihat, kita nampak dan kita bisa melihat diri kita dengan semua kekurangan kita, tapi kemudian kita melihat diri kita yang begitu sempurna. Coba lihat. Kemudian mulai kita mengkali-kali semuanya, melihat kebaikan-kebaikan kita. Udah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Mulailah berkeluh kesah, mulailah menghukumi Allah, kenapa begini dan kenapa begitu. Kenapa? Karena kita mulai melihat bahwa diri kita sempurna, diri kita pantas dan layak untuk mendapatkan semua ini. Disinilah letak pengorbanannya Allah, dan itu Allah abadikan loh di dalam surat Al-Baqarah. Sangat jelas, coba Anda baca surat Al-Baqarah. Yang pertama kali protes, yang pertama kali mempertanyakan wujud kita di alam dunia ini, penciptaannya kita siapa? Ya malaikat. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya melihat sisi kesempurnaan tersebut. Kenapa Allah harus menciptakan sesuatu hal yang maha lemah seperti itu, sedangkan malaikat itu adalah perwujudan dari sifat apa? Sifat keagungannya Allah. Sehingga mereka melihat keagungannya diri mereka dari sisi keagungannya Allah, sehingga mereka melihat bahwa kenapa harus menciptakan sebuah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Mereka bertanyakan, untuk apa ya Allah? Mereka dengan kekurangannya mereka, dengan kenistaannya mereka, dengan kezalimannya mereka, dengan maha bodohnya mereka, mereka pasti akan membangkang kepadamu, tidak akan menyembah dirimu. Mereka akan saling menumpahkan darah, akan saling menyakiti, akan saling menyombongkan diri, akan saling caci memaki antara satu dengan yang lainnya. Dan itu yang terjadi. Selalu menganggap bahwa dirinya yang paling sempurna dan yang lainnya tidak ada artinya apa-apa. Seakan-akan surga itu hanya miliknya. Itu kan yang terjadi. Melihat dialah tunas yang paling unggul, bibit unggul, begitulah. Dia merasa bahwa dirinya lah bibit unggul. Nahnu abna'ullah, sampai pada tingkat seperti itu, bahwa kamilah keturunan Allah yang pantas untuk masuk surga, dan yang lain-lainnya itu apa? Yang lain-lainnya itu hanya kotoran-kotorannya saja yang tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah. Ini kan malaikat sudah mengatakan seperti itu, dan itu yang terjadi sekarang ini. Golongan kita yang paling benar, golongan yang lain salah. Hanya pendapat kita yang benar, pendapat orang lain salah. Orang lain tidak bisa berpendapat, hanya saya yang berhak untuk berpendapat. Tanpa kita sadari, kitalah yang kemudian menciptakan hijab-hijab kita untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa merasakan keberadaannya Allah. Tuh, malaikat dari awal sudah mengatakan itu, tapi Allah bilang enggak, bukan itu. Saya tidak melihat sisi itu, kata Allah. Kalau kalian melihat sisi itu oke, tapi saya tidak melihat sisi itu. Saya menurunkan derajat keilahiannya saya, derajat ketuhanannya saya. Untuk apa, kata Allah? Untuk apa kemudian aku harus menciptakan mereka, menciptakan alam dunia ini, menciptakan manusia? Untuk apa, kata Allah? Memang jelas bahwa malaikat sudah ada, mereka bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah terus, menyembah kepada Allah, memuliakan Allah, kata Allah. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Kenapa? Yang Allah inginkan untuk menampilkan sisi lain dari apa yang dia miliki, sisi rahmatnya. Sebab rahmat tidak mungkin tampil, cinta kasih tidak mungkin tampil kalau tidak ada sesuatu hal yang pantas untuk menerima cinta. Malaikat tidak mampu merasakan itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada simbol dari jalannya Allah, simbol dari keperkasaannya Allah. Karena mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah membangkang kepada Allah. Itu adalah sisi jalannya Allah.
Sedangkan kemudian sisi jamalnya Allah mau dihadirkan kemana? Mau tidak mau harus ada sesuatu hal, sebuah makhluk yang lemah. Sebab yang bisa merasakan cinta, yang harus dikasihani, yang harus dicintai, tidak lain makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang nista. Itu yang perlu dikasihani. Makanya Allah menciptakan kita. Kenapa? Supaya cintanya itu bisa hadir dan terampar di alam dunia ini. Allah ingin menghadirkan cintanya di alam ini. Itu yang Allah inginkan. Allahu Akbar. Seandainya ini mampu Anda pahami, tidak mungkin Anda bisa memandang orang lain itu remeh. Tidak mungkin Anda bisa menyakiti orang lain. Sebab alam ini hadir dengan cintanya Tuhan. Dan cinta hadir di alam yang lemah. Makanya semua yang ada di alam sekitar ini adalah orang-orang yang pantas untuk merasakan cinta, orang-orang yang pantas untuk dikasihani, bukan orang-orang yang pantas untuk disakiti. Bukan. Semakin dianya berbuat salah, semakin dianya menjauh, semakin dianya bermaksiat, semakin dianya menyakiti. Seharusnya semakin besar cinta itu diberikan. Seperti itu. Karena memang alam ini adalah alam cinta. Alam cinta itu alam yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang lemah, kepada orang yang menjauh. Jadi bukan orang yang menjauh itu dibiarkan menjauh. Bukan orang yang bermaksiat itu kemudian dimaki, dicaci, kemudian dilepaskan begitu saja. Bukan. Orang yang berbuat salah, orang yang menjauh, orang yang selalu berbuat maksiat itu kau dekati, kau rangkul. Seperti itu. Makanya Allah bilang, Allah itu paling cinta kepada orang-orang yang menjauh darinya. Allah sangat cinta. Allah selalu menanti mereka. Allah selalu menunggu mereka kapan mau datang, kapan mau bergabung. Ini yang Allah inginkan. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu sangat mencintai rintihan orang-orang yang menyesal, rintihan orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Itu yang paling Allah cintai ketimbang Allahu Akbar. Tasbih orang-orang yang taat. Rintihan tangis orang-orang yang menyesal, yang tadinya mereka lalai berbuat maksiat, berbuat dosa, menjauh dari Allah, lalu kemudian mereka datang mengikrarkan penyesalan mereka. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Sebab cintanya, kasih sayangnya semakin mewujud. Allah hanya ingin wujudkan di alam ini cinta kasihnya. Itu saja. Tidak ada yang lain. Makanya cinta ini yang paling penting. Dan ini akan lebih terasa dan terrealisasikan di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah simbol kasih sayangnya Allah. Bulan Zulhijjah ini adalah simbol dari rahmatnya Allah, simbol dari pengampunan di bulan ini. Tahukah Anda? Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Zalamtu nafsi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Adam berulang-ulang menangis di hadapan Baitullah, berdiri, sujud, bersimpuh di hadapan Allah. Zalamtu, tajarra'tu bijahli, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya. Bukan kesalahanmu ya Allah yang membuat aku ini turun ke alam dunia, bukan, tapi kesalahan
menjatuhkan diri saya. Ini nih adabnya Nabi Adam. Saya tidak mau membahas tentang hal itu, insya Allah di kesempatan yang lain. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan dia. Zalamtu nafsi, salah yang zalim, sayalah yang salah. Wa qad tajarra'tu bi jahli. Dan semua itu aku lakukan karena memang aku ini bodoh, tidak punya ilmu apa-apa. Dan Allah katakan bahwa memang manusia itu bodoh. Adalah kesempatan berharga bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah, memperlihatkan kelemahan kita, kekurangan kita, kenistaan kita. Siapa sih yang tidak punya dosa? Siapa? Tidak ada makhluk yang tidak punya dosa. Keberadaan kita itu sudah merupakan hijab. Kita jauh berada di alam dunia ini. Betapa banyak hijab-hijab yang membatasi kita untuk bisa merasakan rahmat dan kasih sayangnya Allah, untuk bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga Urafa mengatakan bahwa di bulan Zulhijjah ini, seandainya mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka proses yang dia dapatkan di bulan Zulhijjah ini sama dalam sebulan loh, dalam sebulan sama dengan proses yang dilakukan 100 tahun di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Coba bayangkan, dengan 1 bulan sebaik-baiknya Anda memanfaatkan di bulan ini, maka Anda akan bisa menemukan hakikat diri Anda yang sebenarnya, kedekatan kepada Allah. Maka ini adalah kesempatan berharga bagi kita. Kemuliaan bulan Zulhijjah ini hanya bisa ditandingi oleh bulan Ramadan. Maka coba Anda bisa lihat doa yang selalu dipanjatkan berulang-ulang kali di bulan Ramadan itu apa? Allahumma rizqna hajja baitikal haram. Ini yang diminta di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu perjamuan. Anda dijamu oleh Allah, Anda diberi makan, Anda sudah diundang untuk masuk ke dalam rumahnya Allah. Tetapi perjumpaan belum terjadi. Yang punya rumah belum datang berjumpa dengan Anda, belum. Baru disuguhkan Anda makanan yang begitu nikmat, nih makan semuanya ada, dihamparkan kepada Anda, diturunkan Al-Quran kepada Anda. Itu kan kenikmatan. Tapi yang sahibul Quran, yang punya Al-Quran, belum datang berjumpa dengan Anda. Kapan? Di bulan haji. Di sana baru yang punya rumah mau bertatap muka dengan Anda, mau berjumpa dengan Anda. Allahumma rizqna, makanya diminta, ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjumpaimu di bulan Zulhijjah. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan lebih mengupas tentang masalah ini. Bagaimana hakikat bulan Zulhijjah tersebut dihubungkan dengan proses ma'rifatun nafs, dengan pengenalan diri manusia serta perjumpaan dengan Allah. Demikian juga setiap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam itu kita akan bahas, kita akan kaji, dan semuanya dihubungkan dengan proses perjumpaan dengan Allah. Peristiwa pengorbanan, peristiwa haji itu sendiri, peristiwa pengampunan Nabi Adam, peristiwa tatap muka Nabi Musa dengan Allah, semuanya terjadi di bulan Zulhijjah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang syarat dengan makna spiritual. Insya Allah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.